Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir surat Yasin, terlebih dahulu mari kita hadiahkan suratul Fatihah yang pertama untuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut seluruh para keluarga, para sahabat dan para auliyaillah shalihin. Sekaligus Fatihah untuk seluruh tokoh masyarakat Dinto selampun dipanggil ke Allah subhanahu wa ta'ala, mantermuga diterima semua amal baiknya dan diampuni segala kekhilafan dan kesalahannya, serta kita sebagai orang-orang yang ikut meramaikan dan mengisi majlis ini mudah-mudahan diberikan istiqamah, diberikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Satu senan kan apa? Oh, mau. Apa napi di mana lagi? Ini kok kitab harus satu senan. Ayat kedua ki wal Qur'anil Hakim ki. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wal Qur'anil Hakim. Sana pi bulan itu purna ayat kedua kan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim ay al mutadamminu lil hikmah wal muhkamu bima fihi min ahkamihi wa bayyinati hujajihi hatta la yata'arada li butlanin wa tanaqud wa ma'nahu anna ayatihi uhkimat wa bayyinun fiha wa bayyana fiha al-amra wan nahya wal amsala wal aqasisal umam as-salifah. Penjelasan dari ayat wal Qur'anil Hakim yang merupakan ayat kedua dari surat Yasin. Setelah Allah menyebutkan Yasin, kemudian wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang bijak. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan Al-Quran. Karena Allah di dalam Al-Quran juga banyak sekali bersumpah dengan bermacam-macam sumpah. Kadang Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, yaitu ada surat Al-Asri, wal Asri, demi waktu, demi masa. Kadang Allah juga bersumpah dengan matahari, apa? Wasyamsi wa duhaha, ya, bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Dan masih banyak lagi sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk di sini dalam ayat yang kedua surat Yasin, Allah bersumpah dengan Al-Quran itu sendiri, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang bijak. Apa maknanya Al-Hakim di dalam Al-Quran ini? Ay al-mutadamminu lil hikmah. Yang dimaksud dengan Al-Hakim yang menjadi sifat dari Al-Quran, yakni Al-Quran tersebut al-mutadammin lil hikmah. Di dalamnya itu terkandung hikmah-hikmah, terkandung kebijaksanaan-kebijaksanaan. Orang ketika ngeding Al-Quran dibaca, betapa banyak kita saksikan, kita simak ceritanya, kisahnya. Ada orang yang datang meneliti, mengkaji Quran. Tujuan pertama adalah untuk menghancurkan Quran, untuk memalsukan Quran. Tapi justru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di balik
pengkajian atau di balik dia meneliti Al-Quran untuk memalsukan Al-Quran, tapi selanjutnya justru dia dapat hidayah melalui Quran. Karena bula kita kapi ketika ngaji di Quran itu kan memiliki nur sebenarnya. Sabaqat anwaruhu alfazahu. Al-Quran itu cahayanya mendahului lafadznya. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur Al-Adni, ya, yang baru wafat beberapa bulan yang lalu, salah seorang ulama Hadramaut, beliau menganjurkan kepada santri-santrinya jika membaca Quran itu diupayakan menggunakan mushaf. Tidak membaca Quran dengan menggunakan aplikasi. Artinya benar berarti beliau melarang atau anti perubahan atau anti teknologi ponten. Tapi selagi kita masih bisa baca Quran melalui mushaf, itu akan jauh lebih memberikan keberkahan dibanding kita membaca lewat aplikasi. Jadi bukan berarti beliau edinto mengingkari tak narik enten. Karena nape alasannya? Beliau memiliki pandangan ento. Karena mun Quran, mushaf kita lihat, kita belum membaca, untuk kita sudah mendapatkan keberkahan. Coba dalam ilmu kesehatan Pak Dok. Orang ketika membaca Quran melalui mushaf, untuk secara medis, untuk ternyata ada satu rahasia akan diberikan kekuatan pada matanya oleh Allah. Coba. Ento adalah berlaku ketika nape ngabesna dari mushaf, mun ngabes aplikasi. Nah malah tambah ngarosak karena cahayana HP. Jadi sekali lagi jangan disalahpahami bunyi berarti tak oleh Ustaz ngaji libat aplikasi spot kan oleh. Saking mun kita bisa untuk ngabes dari mushaf, saya ucap mushaf ento kan dari lembaran-lembaran. Karena mun si aplikasi ento benih mushafnya mana? Jadi meski anak kita tak andi wudu, tak nape-nape neko. Kita ada kinto tandi wudu sana buka aplikasi tak nape-nape karena nape aplikasi sebagai mushaf atau tulisan Quran yang ada di HP itu tidak termasuk mushaf, tapi itu sebuah program sehingga hukumnya juga tidak berlaku hukum mushaf. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Cepon Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni beliau adabuh anak pemak katek lebih dianjurkan menggunakan mushaf karena mun mushaf dibuat memang untuk Quran. Kan? Fungsi utamanya untuk baca. Sedangkan mun HP kan benih fungsi utamanya kan benih untuk kita baca Quran ya dinta. Fungsi primernya adalah nape? Untuk nelpon atau untuk nape? Browsing atau untuk selain lain. Benih tujuan utama nasi KGB bukan untuk maca Quran, tapi mun mushaf. Loh memang tujuan utamanya adalah untuk dibaca. Maka itu alasan yang kedua. Alasan si ketiga, ya pun Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, karena mun HP entah kita campur kalaban aplikasi semacam-macam. Oke, kadang kita memang bener kita tak ngese benih-benih sene dulu nah. Tapi lah ada pihak seliweran selebat. Gemper-gemper se tak selayak nah. Sedangkan mun mushaf unten itu adalah beberapa alasan beliau menganjurkan para muhibbinna, para muridna untuk membaca Quran melalui mushaf. Ay al-mutadamminu lil hikmah. Maksudnya adalah Al-Quran itu mengandung hikmah di dalamnya. Sayyidina Umar bin Khattab diantaranya, beliau situng bakto bergegas ingin mendatangi rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermaksud untuk membunuh Kanjeng Nabi. Di tengah perjalanan bertemu dengan salah seorang sahabat. Ditanyakan oleh sahabat tersebut, "Ya Umar, ila aina anta zahib?" Mar, beuna ka mang kene. Kalau ben nape wajah marah, kemudian dia mengatakan, "Saya ingin pergi ke rumah Muhammad, ingin membunuh Muhammad
karena Muhammad telah merusak ajaran nenek moyang kami. Secepon orang saya temun tomar bernama katik mati anak Muhammad, mak jauh dulu ka Muhammad, sedangkan adikmu saja, adik kandungmu sendiri yang bernama Fatimah binti Khattab, alik nanto alik kandungnya, itu sudah mengikuti ajaran Muhammad. Benar ka mak cucu ka Muhammad aja alik na budak lanoro Muhammad. Maka akhirnya Umar bin Khattab balik arah. Yang semula langkahnya mengarah ke rumah Rasul, kemudian setelah mendengar penuturan dari orang tersebut, maka diurungkan niatnya, dia melangkah ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Ketika sampai di rumah Fatimah binti Khattab, ketepatan di situ Sayyidah Fatimah binti Khattab adik nanto tengah ngaji kepada sahabat yaitu Khabbab nyaman. Jadi sahabat Khabbab ento tengah mbelai ngaji ka alekna Sayyidina Umar masuk Islam ento. Ketepaan saya baca adalah surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Buruh napa awal-awal ayat itu malah bodoh orang ngetok labong. Ngetok nanto tak lumrah. Ya gedur kalau bodoh. Akhirnya napa? Kemudian buka labengna. Si Fatimah ento launeng reak mun manjemudilna sing ngagedor pasti Umar karena gede. Buka dan lembaran-lembaran mushaf ento yang berisi napa? Surat Toha esro paringkes. Khabbab esro ngerem. Ketika masuk buka labeng, maka Umar tanpa banyak kalam, tanpa banyak bicara, langsung alik nantoy tampeleng. Ditampar wajah adiknya sampai keluar darah dari hidungnya, dari mulutnya. Ketika darah tersebut ngalir dari elongna alikna, dari matana, dari mulutna, maka kemudian Umar nyato ngabes mushafnan. Kemana gila saya baca? Marah ngabesah? Fatimah mempertahankan karena Fatimah tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari mushaf yang dia pegang, dari mushaf yang dia baca tadi. Artinya con laki ka Umar tuh care ataukah itu diinjak-injak, maka Fatimah binti Khattab ento tak abaikan. Kemudian maksa, kemana gila saya baca? Ketika Sidna Umar maksa, kita gelar Sidna karena kita masuk Islam. Ketika Umar gelak maksa, sedangkan Fatimah binti Khattab juga maksa tak gelem untuk memberikan, maka keluar Khabbab, keluar dari persembunyian. Kata Khabbab, wahai Fatimah, tidak apa-apa, coba kamu berikan mushafnya. Sahabiah Fatimah itu kita mantap untuk abri, khawatir pun. Kemudian ditegaskan oleh sahabat Khabbab, wahai Fatimah, tak usah khawatir, karena aku optimis barangkali Umar bin Khattab ini termasuk dari salah satu yang dikabulkan oleh Allah dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata sahabat Khabbab, aku pernah mendengar Rasulullah dengan telingaku sendiri. Rasul berdoa, kata Rasul, ya Allah, berilah kekuatan pada agama Islam dengan engkau memberikan hidayah kepada salah satu dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hakam, yaitu Abu Jahal. Ternyata hidayahna Allah ento turun kepada Umar bin Khattab. Maka sahabat Khabbab ento optimis, jangan-jangan reak saya pilih Allah melalui dua kanjeng Nabi. Akhirnya beri oning. Ketika maca surat Toha yang berisi Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran ini agar kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tetapi
Al-Quran diturunkan adalah supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Entah ternyata merasuk ke dalam sanubari Sidna Umar bin Khattab, maka sejak saat itu Sidna Umar bin Khattab entah langsung tabuk ke Athena dan menanyakan benedi mangkene Muhammad. Atanya keberadaan kanjeng Nabi. Sahabat Fatimah to, sahabiah Fatimah binti Khattab alaihna kita berkenan abri aun dengan hadirin. Takutna con laki ngalok-ngalok akan kanjeng Nabi. Maka sahabat Khabbab semakin mantap, cepon sahabat Khabbab, engkau jika ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah ke rumah sahabat Arqam. Karena kanjeng Nabi itu tempat ngajarna, tempat majlis beliau ngajar para sahabat, compokna di rumahnya sahabat Arqam. Langsung Sidna Umar bergegas menuju rumah sahabat Arqam. Ketika sampai di rumah sahabat Arqam, kanjeng Nabi kiki ngaji, tengah ngaji, labodor ngetok labung bolong, tak. Sahabat sebudi dalam mentok, lapada kata kuan kapi. Ketika sakabinan to pada tak sobung si bengal muka labeng karena lah oneng mun manja model nasi ngetok labeng area Omar are. Sedangkan Omar ento adalah orang yang paling kataku. Orang yang paling nabi si paling karena orang nak kerang. Saking ontong dalam majelis ento bada asadullahi wa rasuluh, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Macan atau macan ento nggih. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika sakabina sahabat semedia di lembengkona Arqam untuk takok kabi, kercet kabi, cepon Sayyidina Hamzah. Siapa saya ngetok labeng? Umar. Terus bener takok, buka ya labeng. Mun niatna baik-baik, kita sambut baik. Mun niatna macam-macam, bener takok, son saya majua. Mau tepak saya heronan tuh gitu. Akhirnya buka ya labeng. Ternyata Sidna Umar bin Khattab dan masuk nanto bene untuk ngamusoy ternyata untuk mendeklarasikan, untuk mengungkapkan, menyatakan dirinya masuk Islam. Maka dengan masuk Islamnya Sidna Umar bin Khattab menambah kekuatan di dalam tubuh umat Islam waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu membawa kebijaksanaan, dengan sentuhan-sentuhannya itu mampu mengetuk hati orang-orang yang membacanya. Karena Sayyidina Umar itu hadirin walaupun kafir waktu itu, tapi kan dengan ketika melihat si pertama kan bahasa Arab, jadi tak perlu terjemah, terjemah aja di salah orang Arab. Begitu melihat maka langsung ngarte dan berkaitan bebarengan dengan hidayah Allah. Maka Sidna Umar bin Khattab menerima hidayah pada saat itu dengan keberkahan Al-Quran. Wal muhkamu bima fihi min ahkamihi wa bayyinati hujajihi hatta la yata'arada libutlanin wa tanakut. Dan apa yang dibawa, yang terkandung di dalam Al-Quran itu jelas hujah-hujahnya, sehingga tidak ada di dalamnya yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Quran atau ayat yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Walaupun kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya itu adalah saling melengkapi dan dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu contoh di dalam Quran disebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan itu adalah berasal dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari keburukan itu adalah dari dirimu. Sedangkan di ayat lain kul kullum min indillah, sakabina dari Allah kuah. Ento pada ayat Quran ento. Padahal saya poning gila ayat Quran ento dengan wal Qur'anil Hakim. Ayat-ayat yang terkandung di dalamnya satu dengan yang lain tidak ada yang
tangan lu. Entah mak lain. Di satu sisi cepon ayatna ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Mun bade kebaikan datangna dari Allah. Jika datang keburukan datangna dari, itu kan sering diungkapkan ke para dai biasanya. Apa yang saya sampaikan, jika ada baiknya berasal dari Allah, dan jika ada yang keliru maka datangnya dari. Lah, ayat itu saya angkui. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafs. Tapi ayat lain dijelaskan, kullum min indillah. Semua baik buruk berasal dari Allah. Nah, bermantap menggabungkan. Satu sisi cepon nun baik dari Allah, mun buruk dari tapi di sisi lain kullum min indillah, baik buruk berasal dari Allah. Walaupun kelihatannya dua ayat ini adalah ada perbedaan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Itu justru saling melengkapi dan dari sudut pandang yang berbeda. Berma penjelasan namun toh. Ketika Allah mengatakan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jika ada kebaikan berasal dari Allah, jika keburukan berasal dari dirimu, engkau adalah dalam tataran mimbabil adab. Adalah merupakan bentuk kita menjaga adab dengan Allah. Mun kebaikan epanisbahkan ke Allah, mun keburukan dinisbahkan dengan diri sendiri. Itu adalah merupakan wilayah adab, bentuk adab kita kepada Allah. Ingatlah contoh penuturanna Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang memberikan aku sembuh. Ketika sakit, nisbahkan ke diri Nabi Ibrahim. Tak menisbahkan ketika Allah masake eson, maka Allah sema bersenten. Tapi nisbahkan wa idza maridtu, ketika bule sakit, Allah saya memberikan kebaikan. Apa? Sakit itu kan memiliki konotasi negatif. Maka beliau nisbahkan kepada dirinya. Tapi ketika obat karena konotasi positif, maka dinisbahkan kepada Allah. Padahal sakit saya rasa beri Allah, tapi dinto beliau sadarkan ke diri. Entahnya mana mimba bil adab. Tetini kila ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Itu adalah mimbabil adab, yaitu dalam ranah adab kita kepada Allah. Sedangkan ayat yang kedua, kullum min indillah, semua itu berasal dari Allah. Itu hakikatnya memang begitu. Karena mungkin nape Allah hanya menghendaki orang yang taat. Berarti Allah terpaksa untuk menerima hambana seahli maksiat, ponten. Mungkin bula tanya, Sayyidina Abu Bakar kalaban Abu Jahal, Allah menghendaki enten iman Abu Bakar, menghendaki. Allah menghendaki enten kafirna Abu Jahal, menghendaki atau terpaksa? Menghendaki. Kita terpaksa Allah. Esun tak teruk kabena Abu Jahal, tak teruk kafir esun kabena esun teruk. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menghendaki imanna Abu Bakar juga menghendaki kafirna Abu Jahal. Nah, jadi secara hakikah saya beri iman ke Abu Bakar Allah, saya beri kafir ke Abu Jahal juga Allah. Entah mimbabil hakikah. Berarti dari dua ayat yang gila, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, itu adalah secara adab, secara etika. Adapun kullum min indillah, semua berasal dari Allah, baik buruk berasal dari Allah, itu adalah ala sabilil haqiqah, itu secara hakikat. Cuma kita ento kudu beradab ke Allah. Dalam arti aja sampai kita lagi karena Allah boy ngalakone dosa. Ngeco apa benar bang ngeco? Allah sih menghendaki kok. Kemudian lagi, benar apa mak ngeburu wak binina orang? Allah saya menghendaki loh, tak boleh itu. Saungkuna ungkapan seperti itu bukan menunjukkan bahwa dia ahli tauhid,
Bukan. Tapi sebenarnya itu hanya merupakan justifikasi, hanya merupakan mencari pembenaran untuk melegalkan perbuatan salah yang dia lakukan. Tak bener sih mentok. Makanya min babil adab, mohon kebaikan kita nisbahkan ke Allah, mohon keburukan kita nisbahkan kepada diri sendiri. Wa ma'nahu anna ayatihi uhkimat wa bayyana fiha al-amra wan nahya wal amthala wal aqasisal umam as-sabiqah wa aqasisal umam as-salifah. Maknanya adalah bahwa ayat-ayat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu telah Allah tegaskan mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang perumpamaan-perumpamaan, mana yang kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Contoh, perintah aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah di antara contoh ayat-ayat yang menunjukkan perintah. Nahi, larangan, apa contohnya? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kemudian apa boleh? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk, lantas larangan. Kemudian amsal, napi amsal? Perumpamaan-perumpamaan. Contohnya apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak kira malok untuk mengambil perumpamaan dari sekecil nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Itu perumpamaan-perumpamaan. Kemudian diantaranya boleh misalnya Allah mengumpamakan kehidupan dunia kama in anzalnahu minas sama, engana aing setoron dari langit, dan adalah menunjukkan perumpamaan-perumpamaan yang diambil di dalam Al-Qur'an. Wa aqasisal umamis salifah, menunjukkan berkaitan tentang kisah-kisah umat terdahulu, berupa umatnya Nabi Nuh, berupa umatnya Nabi Soleh, bagaimana umatnya Nabi Shu'aib, bagaimana umatnya Nabi Ayyub, bagaimana umatnya Nabi Harun, bagaimana umatnya Nabi Musa, bagaimana umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana umatnya Nabi Isa. Semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Itu namanya aqasis al-umam as-salifah. Cuma karena Al-Quran itu adalah Al-Qur'anil Hakim, kata tadi, untuk bisa kita merasakan bahwa Quran itu sebagai wal Qur'anil Hakim, kita harus memiliki satu kesadaran bahwa Al-Quran itu taujihul kalamnya, objeknya adalah kita. Walaupun itu datang dalam bentuk cerita. Oke, ulangi lagi, itu penting pula sampai agak. Untuk mendapatkan, merasakan betul ke dalam hati terdalam kita bahwa Al-Quran itu adalah wal Qur'anil Hakim, kita harus menyadari bahwa Al-Quran itu walaupun datang dalam bentuk cerita, acarita Fir'aun misalnya, acarita Namrud, acarita Harut Marut, acarita umat-umat sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah, itu walaupun yang diceritakan adalah umat-umat terdahulu, tapi kita jangan hanya menganggap bahwa cerita itu sekedar mengarah kepada umat yang terdahulu tersebut. Tapi kita harus sadar bahwa Quran ini mengarah kepada kita, sehingga akan timbul satu buah, yaitu apa? Ketika kita sadar bahwa Quran itu arahnya kepada kita. Contoh, ketika membaca ayat Fir'aun maksudnya ayat-ayat yang menceritakan tentang kesombongan Fir'aun dan seterusnya, maka dia akan mengambil pelajaran. Oh iya, ini walaupun secara tekstual yang disampaikan adalah kesombongan Fir'aun, tapi secara tidak langsung yang dituju oleh ayat ini adalah sifat-sifat Fir'aun yang ada di dalam jiwa saya. Nah, sehingga menyasakan sekedar dianggap cerita Quran, ya apa cerita Fir'aun itu lur ya, maka hanya sekedar dianggap sebagai dongeng, hanya dianggap sebagai cerita pengantar tidur. Tapi ketika mungkin kita sadari, oh iya Quran ya ditujukan ke Allah untuk eson. Ketika misalnya baca tentang
ayat-ayat yang menceritakan tentang kesombongan Fir'aun, maka dia akan mengambil pelajaran. Oh iya, walaupun secara zahir yang dituju oleh ayat ini adalah kisah Fir'aun sesombong zaman Nabi Musa, tapi ini juga sebenarnya yang dituju adalah Fir'aun di sepanjang masa. Karena Fir'aun itu selalu hidup, dalam arti setiap orang itu memiliki potensi sifat-sifat Fir'auniyah, yaitu sifat sombong, angkuh, itu adalah sifat-sifat Fir'auniyah. Maka ketika baca Al-Quran misalnya menceritakan tentang kesombongan Fir'aun, mengambil pelajaran, iya ya, arya pas kena Fir'aun zaman Nabi Musa seika carita, tapi hakikatnya adalah saya sindir Fir'aun sebagai Ateneson, sifat sombong sebagai Ateneson, itu adalah akan memberikan taksir, memberikan pengaruh sebagai Al-Quran entah wal Qur'anil Hakim. Nazalat hadhil ayatu. Ayat ini turun berarti entah berbicara tentang asbabun nuzul. Nazalat hadhil ayatu indama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis sajdah fayajharu bil qiraati wa yata'adza bihi nasun min Quraisyin hatta qamu liya'khudhuh. Asbabun nuzulna turun ayat ento karena Al-Qur'an ento memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat tersebut diturunkan. Napa sebab turunna? Nazalat hadhil ayatu indama kana Rasulullah yaqra'u fis sajdah. Ayat yang kedua dari surat Yasin ini wal Qur'anil Hakim, sebab turunnya adalah waktu itu Kanjeng Nabi sedang membaca Quran surat As-Sajdah. Fayajharu bil qiraah. Ketika Nabi membaca surat As-Sajdah, Kanjeng Nabi waktu itu agak sedikit mengeraskan suaranya. Artinya Kanjeng Nabi membacanya itu dengan jahar, membaca nanto kala benyareng, benih kala bensit. Ketika Kanjeng Nabi membaca kalaban suara yang semu, yang agak lantang, wa yata'adza bihi nasun min Quraisyin. Bada orang-orang dari kalangan kafir Quraisy entah merasa usil, merasa terusik kalaban Kanjeng Nabi maca Quran. Padahal saungkuna sering bula sampaikan hatta Abu Jahal samento ingkarna orang ka Nabi, tapi ternyata hati kecilna entah menerima kalaban kebenaran Al-Quran. Hal itu dibuktikan ternyata Abu Jahal, Abu Lahab entah walaupun kata Nabi memang ngamusuhi kan Nabi, tapi setiap malam ketika Rasul entah ngaji, ketika beliau entah adres, Abu Jahal, Abu Lahab entah selalu diam-diam mencuri dengar ngedingakan Quran sebaca Nabi. Berarti songgunan tuh hati kecilnya membenarkan mun Quran itu adalah luar biasa. Coba apa mata gelem narema karena lampun tertutup kalaban Atenanto telah tertutup kalaban sifat kesombongannya. Tapi sebenarnya hati kecilnya membenar, senang hati kecil lah songkun. Jadi mun Kanjeng Nabi tengah malam lagi ada harus entung ngidingakan dari balik candilana Nabi itu dari luar. Ngidingakan merduna, indah. Nah, bahasa Arab, orang Arab kan paham. Abu Jahal orang Arab. Ngerti? Oh, Masya Allah. Tapi karena tertutup oleh kesombongannya, maka dia tidak mau untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi asbabun nuzul dari ayat itu adalah situmbak to Rasul membaca surat As-Sajdah dengan sedikit suara yang keras, lalu ada beberapa orang dari kalangan Quraisy itu merasa terganggu. Hatta qamu liya'khudhu. Oh, rek saya merasa terganggu toh. Jaga ingin mentong ka Rasulullah. Kanjeng Nabi itu tombu Allah untuk kira-kira. Karena rasa terusik kalaban bacaan Quran Nabi yang membaca surat apa ini gila? Surat As-Sajdah. Wa idza aydihim majmu'atun ila a'naqihim. Ketika tanang nanto hendak diayunkan ke Nabi, tangannya ingin dihujamkan ke Rasul, panombuan Nabi, tiba-tiba tanang nanto mak wa idzan aydihum majmu'atun ila a'naqihim. Tiba-tiba tanang nasi pamentongan Nabi to ngeneng bedena kadirin to kaku bodeleerna. Karepna seetin jua Kanjeng Nabi mak malah ninju bedena kadiri pagun kaku bodeleerna mentok.
Wa idzan bihim umyun la yubsirun, tak sebatas kaku dintona tanang nanto, tapi menjadi buta seketika tak bisa ngabas. Kanjeng Nabi dilindungi oleh Allah, kawal oleh malaikat. Fa idza bihim umyun la yubsirun faja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ini datang kepada Nabi dan mengatakan, nunsidukallahu warrahim ya Muhammad. Jangan orang-orang yang gila entah saya nubuah Kanjeng Nabi, saya justru mengarah ke dirina dan bahkan menjadi buta. Secara bahasa dintona, wahai Muhammad, kanyer serre sonmat, mah melas ka Kanjeng Nabi. Fada'a hatta dhahaba dzalika anhum. Lalu Kanjeng Nabi ngaduaken. Itulah Kanjeng Nabi tadi dendam terhadap orang yang saya memusuhi pun sekalipun, beliau ento tidak menaruh dendam sedikit pun. Coba seandainya Kanjeng Nabi menaruh dendam, tak kira doakan matilah mati benar. Tapi Kanjeng Nabi enten. Begitu orang yang gila datang, mat kanjer sereson, mat tak bisa tanang, tak bisa guli, mata tak bisa ngabes, mat. Kanjeng Nabi tanpa sedikit pun dendam, beliau fada'a hatta dhahaba dzalika anhum. Doakan kan Nabi sehingga tanang nanto sebelum nakaku ngeneng nape dinto leerna kemudian lemas dan kembali lagi penglihatannya. Fanazalatil ayatu, kemudian Allah mataron ayat ento yaitu nape wal Qur'anil hakim. Jadi ento ternyata asbabun nuzul dari wal Qur'anil hakim. Tapi dasar orang cek lah kadung napenya mana lah kadung tebel kekufuran nah samentala ditunjukkan ke Allah kebesaran nah begitu epa beras begitu epa bebas dari ning gilak matane pangote tanang nepa lemes walam yu'min min dzalikan nafar ahad samenjebunya naworeng ento tak situng pun si beriman ka Kanjeng Nabi. Artinya pakun kafirna pakun ingkarna ento menunjukkan bahwa hidayah ento adalah berada di tangan Allah. Padahal ditunjukkan loh tentang mukjizatna Allah, kekuasaan Allah dinto. Si awalna tak bisa ngabas, awalna buta, awalna kaku. Itu akan ka Rasul sembuh, tapi itu sama sekali tidak menggerakkan hati mereka untuk menjadi beriman karena napela kadung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena Allah lah kadung napi khatam, lah kadung ngecap, lah kadung notop atena, kadung notop pendengaran nah, kadung notop mata nah, sehingga tak bisa menerima kebenaran. Tapi satu hal yang kita ambil pelajaran itu apa? Sikapnya Kanjeng Nabi. Mak bisa tak andik dendam sama sekali. Sedikit pun tak andik dendam. Coba andaikan boleh kalau berginto kabdi mungkin. Pamento kau orang kapang-kapor, pamana budak orang senyeher, pamahi. Kemudian ketepaan kita tekuk-tekukna tebel. Tebel kuat pertahanan sehingga seawalnya nyantai kita mental kasih ngirim. Kira-kira mun kita bro orang pula beri akan naik supaya matilah mati. Tapi Nabi tidak sedikit pun hadirin karena beliau tidak ada rasa dendam di dalam hatinya. Kimpon samunto saus galuh entola katepaan lana Pak Titik saking muni palebara sampurna lanjeng bahasa nanto. Tapi karena entau nape bula juga beda cara play pancor setelah ento beda haul maka kita cukupkan sampai dinto galuh. Muga-muga dadi tambahan ilmu barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.